warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang saya doakan semoga dimuliakan, diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kembali kita hadir menunaikan salat maghrib, kemudian kita manfaatkan untuk taklim, belajar bersama, saling mengingatkan, saling memotivasi dengan berharap semoga menjadi upaya meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita, dan memperbanyak amal soleh sebagai bekal menuju pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tak lupa kita bersalawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berharap semoga salawat kita menjadi wasilah mendapatkan syafaatnya, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Jamaah yang sangat berbahagia, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada bangsa kita adalah nikmat kemerdekaan. Insyaallah besok 17 Agustus usia kemerdekaan 76 tahun. Tentu ini harus kita syukuri karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ingin menyampaikan bahwa kemerdekaan hakiki setiap orang adalah terbebas dari seluruh sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kemerdekaan hakiki. Kalau kita masih ada sembahan-sembahan, masih ada keyakinan-keyakinan lain yang seolah-olah ada yang menentukan kemuliaan dan kehinaan kita, ada yang menentukan lapang sempitnya rezeki kita, ada yang menentukan celaka suksesnya kita, maka sesungguhnya kita belum merdeka. Masih ada yang lebih ditakuti daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita belum merdeka. Jadi kemerdekaan hakiki adalah keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman, kesadaran dan keyakinan bahwa yang menentukan mulia hinanya seseorang, selamat celakanya seseorang, sempit dan lapangnya rezeki seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah
kemerdekaan hakiki. La ilaha illallah. Itulah kalimat kemerdekaan. Itulah proklamasi seorang muslim tak kala meyakini, menyadari la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menentukan mulia hinanya seseorang kecuali Allah. Tidak ada yang menyempitkan dan melapangkan rezeki kecuali Allah. Barulah kita merdeka secara hakiki. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum." Aku menciptakan hamba-hambaku seluruhnya dalam keadaan hunafa, terbebas dari seluruh sembahan-sembahan. Hunafa, kulluhum. Semua orang lahir dalam keadaan hunafa. Hanya Allah yang Dia yakini menghidupkan dan mematikan, melapangkan dan menyempitkan rezeki, yang memuliakan dan menghinakan. Begitu lahir kita, merdeka. Karena semua manusia fitrah, suci, bersih. Ya. Wa innahum atathumus syayatin fajtalatuhum an dini. Akan tetapi setan datang menghasut sehingga banyak orang berpaling, dan tadinya hanya Allah diibadahi, hanya Allah yang dipahami mendatangkan rezeki, kemudian berubah. Ya. Jadi setanlah mendatangi kita lalu memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadinya hunafa. Jadi fitrah manusia itu tadinya hanya menggantungkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, haribu minar raqs alladhi khalaqu lahu. Ya. Mereka berpaling dari peribadahan kepada Allah yang merupakan tujuan mereka diciptakan, maka mereka menjadi budak-budak nafsu dan setan. Jadi kapan kita melenceng daripada akidah, melenceng daripada tauhid, pada saat itu manusia menjadi budak, tidak merdeka. Menjadi budak dari siapa? Budak dari nafsunya sendiri, atau budak dari setan. Jadi bisa saja kita berteriak-teriak merdeka, merdeka, tapi kalau kita tidak bertauhid, sesungguhnya kita menjadi budak.
budak dari nafsu kita sendiri atau budak dari syaitan laknatullah. Ya. Maka kita harus pahami hakikat merdeka itu, yaitu membebaskan diri dari segala tekanan, perasaan, pikiran yang memalingkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat kemerdekaan. Ya. Itulah sebabnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhkurun. Surah Al-Araf ayat 3. Kata Allah, ittabi'u, ikutilah apa yang Allah turunkan kepadamu, ma unzila ilaikum mir rabbikum, dari Tuhan kamu, wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti, min dunihi, selainnya, aulia, para wali-wali selain Allah. Qalilan ma tadhkurun, sayangnya sangat sedikit orang yang mengambil pelajaran. Jadi jangan kita sembarang ikut-ikut, hanya ikut kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Barulah kita merdeka betul. Kalau kita masih banyak dipercaya hal-hal gaib yang seolah-olah itu yang mengatur kita selain Allah, percaya ini, percaya ini, ya. Apalagi kalau membesar-besarkan tradisi yang bertentangan dengan agama, kita lebih ikuti. Seperti ucapannya orang-orang musyrik bila diajak tunduk kepada Al-Quran, mereka berkata, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Jika diajak, mari kita beragama dengan baik, apa alasannya? Cukuplah apa-apa yang telah saya dapatkan dari nenek moyang saya yang dahulu. Nah, kalau bicara nenek moyang nih, orang yang seolah-olah nenek moyangnya lebih bagus caranya beragama daripada Rasulullah, wah itu bahaya. Tidak semua tradisi jelek, tapi kalau semua tradisi biar bertentangan agama, kita juga mau besar-besarkan, wah itu juga mengancam kita punya kemerdekaan beragama. Ya. Dan tidak ada ketenangan. Allah sudah ingatkan dalam surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanuhum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Kezaliman itu adalah kemusyrikan, karena inna syirka la zulmun azim, karena kemusyrikan itu adalah kezaliman besar. Ya. Kalau orang beriman tidak campuri dengan kemusyrikan, imannya tidak